Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ainal wujud. Sholli wa sallim ala rasulillahi wa kif asyuhud ahlul baitihi munal ma'abud. Bismillahi wa billahi walhamdulillah wa khairul asma'i husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa taqabbal syafa'atuhu fi ummati warfa' darajatah. Qala Allah ta'ala fi kitabil qarim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya warga kaum muslimin senusantara yang ada negara ini. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah bahwa pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita peluang untuk bagaimana berbenah diri. Saudaraku, saya mengutip surah Al-Fatihah yang mana saya yakin bahwa di antara yang menyimak tentang masalah ini barangkali lebih memahami daripada kami. Kami hanyalah menambah referensi tentang apa yang kami ketahui. Selebihnya saya yakin bahwa di antara para pendengar yang menyimak daripada video kami adalah juga lebih paham. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka itu diawali dengan ta'awudz, kemudian diawali dengan kalimat basmalah. Dua pendapat tentang masalah ini, bahwa ketika dibaca dalam bacaan sholat, maka bacaan basmalah itu sebagian mengatakan dijaharkan dan sebagian mengatakan disirkan atau tidak disebut. Nah, itu kembali kepada kaidah daripada setiap daripada kita tentang keyakinan masalah ini. Dan terlepas dari masalah itu, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, baik dari hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan seterusnya. Dan salah satu penafsir mengatakan bahwa 7 ayat yang dibaca ulang-ulang itu adalah termasuk surah Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian surah lainnya ada mengatakan juga bahwa bacaan yang surah-surah yang panjang. Nah, terlepas dari masalah itu, saudaraku sekalian, mari kita tengok satu persatu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka itu suatu keberkahan yang sangat besar bagi kita semuanya. Tidaklah afdal daripada suatu amalan kecuali diawali dengan kalimat basmalah. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melangkahkan kaki kita keluar rumah, semua diawali dengan bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita ingin bergaul dengan istri juga, berkomunikasi dengan lainnya, maka kadang-kadang kita sirkan, kadang kita jaharkan, maka kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersurat kepada Ratu Bilqis, yang pada waktu itu Ratu Bilqis belum mengenal Islam dalam arti sesungguhnya, dia dalam suratnya juga menyebut bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa setiap saat, setiap detik sebagai manusia, kalimat basmalah, kalimat lafaz Allah itu bagian daripada kehidupan kita. Allah, Allah, Allah. Nah, sama juga jamaah yang kemuliakan, ketika seorang gubernur memerintah, ketika seorang bupati memerintah, ketika seorang presiden memerintah, hingga bahkan seorang suami menjadi kewajiban kepada istrinya, maka dia juga dengan kalimat basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Fa inna ma tuwallu, kemana engkau pergi wahai para manusia? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, ketika Tuhan memberikan engkau makanan yang luar biasa banyaknya, ketika Tuhan memberikan engkau pakaian yang engkau bisa pilih aneka macam warnanya, dan ketika engkau bersekolah, ketika engkau berbuat aktivitas, maka dengan siapa
dan dari mana dan untuk apa rezeki yang Allah rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, jawabnya adalah telah ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hari pertama untuk kita bahas. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikian juga bangsa ini. Ketika bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang berdaulat, ingin menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri, maka sudah sepatutnya lah, sudah sepantasnya lah kita semuanya menyimak secara jeli dan cerdas bahwa negara ini dibuat dari Tuhan, negara ini dibuat cara Tuhan, dan negara dibuat adalah untuk Tuhan. Dari cara dan untuk siapa? Untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Nah, demikianlah jamaah yang kemuliakan, saudara-saudaraku sebangsa tanah air, yang sering kami sampaikan bahwa sebaik-baik manusia iman yang berjalan di permukaan bumi ini adalah yang bisa mentafakuri dan bisa mentadaburi, yang bisa memfikirkan dan menggali ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah, langit, bumi, dan apa di antara keduanya, dan ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemana pergi seorang manusia di permukaan bumi ini? Kemana mereka ingin bertawajjuh wajahnya? Tidak lain kecuali mereka adalah kembali dan kembali dari cara dan untuk Allah. Itulah kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku lakukan perbuatan ini. Semoga Allah memberikan suatu keberkahan, suatu pahala yang besar dunia dan akhirat. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah sehingga Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat, tengok bahwa tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini ternyata dia diam hingga jutaan, tak terhingga jumlahnya. Daun-daun daripada padi itu kita lihat dia hanyalah diam, padahal dia adalah bertasbih kepada Allah. Sebagaimana yang kita pernah dengar, Profesor William, salah seorang peneliti, telah mendengar bahwa tumbuhan itu juga berbicara dalam temuannya, sehingga dia masuk Islam karena yakin dengan apa yang telah ditemukannya itu. Dia kaget mendengar bahwa ternyata tanaman itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kita tengok itu, matahari yang akan terbit di ufuk timur sana. Kita lihat dia hanyalah cahayanya saja. Balik cahaya itu dia juga bertasbih kepada Allah. Tidak pernah terlintas satupun waktu dan sesaat sedikit pun kecuali dia adalah mengungkapkan tentang kebesaran Allah. Ini adalah pandangan meta bioscience, kepastian bahwa Allah ada dan ciptanya ada. Ada tidak ada semua adalah punya Allah. Maka yang mana punya manusia? Dan inilah suatu kejelasan bagi kita semuanya, bahwasanya manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah untuk menaklukkan dunia, tetapi bagaimana manusia menaklukkan dirinya sendiri, ego diri, kesombongan dan keangkuhan. Ini adalah suatu prinsip muhasyafa ifani falsafati ilahi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, kita melakukan aktivitas yang mulia, aktivitas yang Allah telah halalkan. Dengan bismillah kita membangun daripada bangsa ini dengan bismillah, dan memang adalah demikian adanya, sehingga Soekarno, orang tua daripada Megawati sendiri, menyampaikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dibuat untuk cita-cita perjuangan Islam, untuk cita-cita perjuangan agama. Bahwasanya silakan kita sebut Wali Songo yang ada di Jawa, mereka semua adalah dengan bismillah mengembangkan Islam. Dan mereka itu pada akhirnya ada nenek moyangnya ada di Tosora, yaitu Sayyid Jamaluddin Ali Akbar Al-Husain, atau dikenal oleh para ulama Jawa dikenal dengan Sunan Jumadil Akbar. Ini salam sejahtera bagi semuanya, khusus kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dan Pak Amin Rais dan seluruhnya, bahwa orang Sulawesi dan orang Jawa adalah dekat dalam hal persoalan sejarah yang tidak bisa dilepaskan. Dan orang Sulawesi juga dekat dengan seluruh teman-teman atau saudara-saudaranya kawasan timur Indonesia ini.
Yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke itu sana. Nah, oleh karena itulah dalam perspektif untuk pembangunan bangsa ini, mari kita awali dengan bismillah. Dengan bismillah semua kita bisa komunikasikan dengan baik. Dengan bismillah semua kita bisa tafakurkan dengan cara yang terbijak. Dengan bismillah semua persoalan bisa kita atasi dengan baik. Kenapa? Sebab dari Allah, cara Allah, dan untuk Allah. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwasanya apa yang terjadi pada hari ini, kita dengar tentang COVID-19. Dengan bismillah kita jawab dengan meta COVID-19. Kita kebingungan dengan bagaimana arah politik bangsa ini. Maka dengan bismillah meta geopolitik kita canangkan sebagai sesuatu hal pendekatan bagaimana menyelesaikan bangsa ini. Bukan hal-hal yang mimpi bahwa suatu ketika Indonesia menjadi salah satu pemimpin dunia perserikatan bangsa-bangsa. Dengan bismillah itu sendiri kita berjuang untuk bagaimana bangsa kita merdeka, mandiri, berdaulat, maju dan bermartabat di hadapan Allah. Intinya bermartabat di hadapan Allah. Dengan bismillah semuanya bisa terurai dengan bijak. Dengan bismillah semuanya bisa terselesaikan dengan secara sebaik-baiknya. Saudaraku sebangsa setanah air, salam hormatku kepada mantan Presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno, kemudian adalah Pak Harto almarhum, kemudian adalah Pak Habibie almarhum, dan juga kepada Gus Dur almarhum, dan juga kepada Megawati, dan juga kepada Pak SBY, Jokowi, dan hari ini. Bahwa terlepas like and dislike, suka atau tidak suka, semua adalah ujian yang Allah telah berikan pada kita. Kita tidak perlu repot-repot untuk mengganti dapat dulu negara ini, sebab dulu negara ini adalah suatu hasil daripada fikiran, ciptaan, atau daripada renungan yang mendalam dari para ulama, mulai dari tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Masyumi, dan semua tokoh-tokoh perjuangan Islam, dan juga perjuangan daripada saudara-saudara kita dari kaum yang non muslim, itu Imam Maramis, bagaimana menyusun negara kita ini. Kita syukuri apa yang ada, kita rintis bagaimana negara ini tetap berada pada jalur yang sesungguhnya. Dan oleh karena itulah dengan bismillah perkenankan bahwa ketika kita membangun suatu edukasi yang terintegrasi, maka dengan program koral konsorsium kampus industri internasional, ataupun dengan program koral konsorsium kampus koperasi asosiasi dan industri internasional, ataupun dengan bismillah maka program koral contohnya adalah bagaimana industri porang di tanah air ini bisa mengemuka, baik industri kimia dan juga industri makanan itu bisa terwujud dengan baik. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, barangkali cukup melebar ya apa yang kami sampaikan, tapi pada hakikatnya adalah bahwa Allah telah ciptakan bumi ini tidaklah dengan sia-siaan, tapi Allah ciptakan bumi ini dengan suatu tujuan yang benar. Kemana kampung kita? Tidak ada lain adalah kepada surga yang Allah telah tetapkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Allah bertanya pada kita semuanya. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Kekayaan negara kita begitu banyaknya, dari Sabang sampai Merauke. Lantas kita bertanya kepada semua kita, bukan kepada orang lain tetapi tiap-tiap diri kita sendiri, bahwasanya lantas mengapa negara ini terlalu banyak utangnya? Barangkali salah satu kita tengok adalah kita tidak mensyukuri yang Allah telah berikan kepada kita. Bahwasanya Allah telah mengucapkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga hatinya selalu bahagia, pikiran, perasaan tentram karena meninggalkan dan berlepas diri dari orang yang musyrik dan munafik, karena yakin dengan kemampuan Allah yang maha pembela, maha kaya, maha perkasa, yang maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Maka cintalah Allah, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman kepadanya, dan rindulah padanya, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Segala puji bagi Allah, bahwasanya Dia telah memberikan suatu pemahaman yang benar. Nah, oleh karena itulah
kita kembali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita memulai hari aktivitas kita. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, dengan bismillah kita selesaikan masalah di antara kita. Dengan bismillah maka kita ucapkan yang terbijak dalam hati kita. Bagaimana caranya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat kita. Niat karena apa? Niat dari Allah. Niat karena apa? Niat cara Allah. Dan kemudian niat karena untuk apa? Niat karena Allah. Maka kalau semua Allah, apa yang bermasalah saudara sekalian? Maka insya Allah tidak ada yang sesuatu kita dapatkan kecuali janji Allah. Irji'i ila rabbiki mardiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Peringatan Allah juga bahwa wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia berada satu kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada manusia, ketetapan hidup padanya, maka kewajiban manusia adalah untuk beribadah dan beramal soleh di permukaan bumi ini. Dan bahwasanya jangan tertipu dengan luasnya hamparan tanah atau hamparan yang telah Allah berikan kepada manusia sebagian. Sebab boleh jadi di antara mereka itu adalah mereka masuk dalam lubang pengkhianatan, sehingga yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syukurilah walaupun hanya sejengkal tanah yang Anda miliki, maka hal itu lebih baik dengan doa dan ikhtiar suci hingga cucuran keringat, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS membangun daripada Ka'bah itu dengan keringat dan doa dan juga ikhtiar sucinya, dan yakin dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tergantung pada makhluknya. Pada akhirnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin, itulah tadi bahwa dengan falsafah bismillah basmalah itu kita semua memulai aktivitas kita. Maka saya yakin dan kita yakin bahwa memang benar adanya bahwa orang-orang beriman selalu mendapatkan hidayah dari Allah karena janji Allah ada padanya, sehingga hatinya menjadi bahagia, pikiran, perasaan tentram karena meninggalkan dan berserah diri orang yang musyrik dan munafik, karena yakin dengan kemuliaan Allah yang maha pembela, maha kaya, maha perkasa, maha hebat mengikuti hamba-hambanya. Maka cintalah Allah, maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan rindulah padanya, sebab Allah senantiasa rindu pada hamba-hambanya yang bertakwa atau takwa kepadanya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tadikanlah kami untuk selalu mencintaimu, selalu rindu padamu ya Allah, dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam sebagaimana Engkau bangkitkan kami dalam keadaan Islam. Maka kami mohon padamu ya Allah, kiranya Engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang berserah diri padamu dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau jadikan pemimpin bangsa ini orang yang kembali kepadamu dengan sebenar-benarnya, dan kiranya Engkau ya Allah menyelamatkan negeri kami ini dan bumi ini ya Allah dari kehancuran akibat kebodohan dan keserakahan. Takdir kami tak pernah melampaui, sebab Engkau yang menetapkan takdir setiap makhlukmu ya Allah. Karenanya janganlah Engkau takdirkan kami orang yang celaka, padahal Engkau bisa memberikan hidayah pada kami. Janganlah Engkau celakakan kami ya Allah, padahal Engkau bisa selamatkan kami. Karenanya tidaklah kami mohon kepadamu kecuali dua permintaan. Yang pertama ya Allah, cintailah kami di jalan-jalanmu, dan yang kedua adalah rindulah perkara kami ya Allah. Karenanya jadikan hati kami selalu cinta dan rindu padamu ya Allah, dan tidak tertegun dengan indahnya dunia, tetapi kembali kepada indahnya dirimu ya Allah, sebagaimana yang Engkau tetapkan kepada hamba-hambamu yang Engkau kehendaki. Ya Allah, perkenankanlah doa kami di pagi hari ini dan juga hari-hari berikutnya, bahwasanya
Keyakinan kami hanyalah dengan wujud nama-Mu ya Allah, maka kami merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lahir dan batin kami sesungguhnya adalah kepada Engkau. Jadikanlah ucapan-ucapan itu, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikahu wa bizalika utu wa ana wa muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demikian doa yang bisa kita panjatkan pada pagi hari ini. Saudaraku sebangsa setanah air, marilah terutama Pak Jokowi selaku presiden yang Allah telah takdirkan sebagai presiden negara ini untuk kembali. Bagaimana kembali? Bahwasanya negara ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan komunisme, bukan berdasarkan kapitalisme. Dan Pak Jokowi harus hati-hati bahwa genosida ideologi, genosida kemanusiaan, dan genosida negara sudah merambah hampir tiap negeri. Jangan sampai di tangan Anda, wahai Jokowi, Anda celaka dan juga rakyat Anda celaka. Yakinkan bahwa konspirasi, propaganda komunistik, kapitalistik, mekanistik COVID-19 adalah musuh bersama semua umat manusia di permukaan bumi ini. Maka tidak sepantasnya Jokowi dan kawan-kawan adalah terjebak dengan konspirasi ini. Sebab kenapa? Itu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan yang telah dibuat oleh para ulama dan para pemimpin masa lalu. Oleh Kiai, mulai daripada golongan Muhammadiyah, daripada pemimpin Muhammadiyah masa lalu, NU, Nahdlatul Ulama, Masyumi dan lain-lainnya. Pak Soekarno, Pak Kahar Muzakar dan juga dari Jawa itu adalah juga bersaudara. Karena persoalan perbedaan pendapat sehingga sejarah bisa berubah. Yakin bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang. Innal batila kana zahuqa, tetapi sesungguhnya yang batil itu akan lenyap. Allah, Allah, Allah. Maka semua berdasarkan kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian tafsir tentang bismillah pada hari ini, hubungannya dengan bagaimana kita membuka dari cakrawala berpikir bahwa hakikatnya Indonesia merdeka, mandiri, maju dan bertauhid Allah ada satu keniscayaan untuk kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada negara kita ini dan setiap entitas manusia yang ingin kembali padanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.